Kembali di Kompas Siang, Saudara, guna mengantisipasi terjadinya kerumunan di malam pergantian tahun, Pemprov DKI Jakarta sepakat memberlakukan kebijakan malam bebas kendaraan dan warga di dua ruas jalan utama, yaitu Sudirman Tamrin dan di Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur. Sejumlah ruas jalan dan fasilitas publik akan ditutup selama malam pergantian tahun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menutup dan memberlakukan pengendalian ketat di sejumlah ruas jalan, salah satunya di ruas Jalan Sudirman MH Tamrin yang setiap tahunnya menjadi jalur wisata malam pergantian tahun. Selain ruas Jalan Sudirman Tamrin, ruas jalan lainnya yang ditutup yakni kawasan Kanal Banjir Timur. Kepolisian mengaku telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Di dua ruas jalan ini, nantinya baik pengendara dan pejalan kaki dilarang melintas kecuali ambulans. Tim gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, dan Satpol PP akan menggelar patroli dalam skala besar jelang pergantian tahun hingga dini hari nanti. Sementara itu di Yogyakarta, Saudara, wisatawan yang hendak menghabiskan sisa tahun 2020 di kawasan Malioboro, Yogyakarta mulai berdatangan sejak Kamis pagi. Wisatawan yang datang ini tersebar di sepanjang Tugu Palputih hingga titik 0 km di depan Gedung Agung Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan untuk tetap membuka kawasan Malioboro meski tak sedikit kalangan yang meminta lokasi wisata itu ditutup demi antisipasi penyebaran COVID-19 yang saat ini tengah mengalami tren peningkatan. Meski demikian, pemerintah Kota Yogyakarta berjanji akan memberlakukan sistem buka tutup jika kondisi Malioboro telah penuh sesak dengan para wisatawan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Zeki Rahmat di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, dan ada rekan Michael Aryawan di Malioboro, Yogyakarta. Kita ke Zeki terlebih dahulu. Selamat siang Zeki. Mulai jam berapa kawasan Sudirman diberlakukan bebas kendaraan dan pejalan kaki pada malam pergantian tahun? Ya, terhitung sejak pukul 8 malam nanti hingga pukul 3 pagi nanti Astrid sudah tidak boleh kendaraan melintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin, termasuk salah satunya Bundaran Hotel Indonesia akan bebas dari kendaraan apapun, termasuk juga aktivitas manusia walaupun hanya melintas di sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin. Ataupun jika Anda warga Jakarta yang ingin bersepeda di malam pergantian tahun juga tidak diizinkan untuk melintasi Jalan Sudirman hingga MH Tamrin. Beberapa ruas arus lalu lintas sudah dipersiapkan untuk alternatif jika ada kendaraan yang ingin melintasi Sudirman hingga Tamrin dari malam menjelang tahun baru hingga pukul 3 pagi nanti. Salah satunya adalah Jalan Abdul Muiz, Kebon Sirih, Budi Kemuliaan, Jalan Veteran hingga ke Harmoni. Semua jalannya sudah dipersiapkan oleh pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Tidak hanya itu, ada juga untuk aktivitas di pusat perbelanjaan seperti mal dan juga restoran akan dibatasi. Sudah diberitahukan kepada pihak pengelola jauh-jauh hari oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pusat perbelanjaan seperti mal dan juga restoran hanya boleh beroperasi hingga pukul 7 malam. Lebih dari itu jamnya harus ditutup segera dan jika ada yang melanggar maka akan dilakukan atau diberikan sanksi tegas bagi pihak pemilik ataupun pengelola mal dan juga restoran. Astrid. Zeki, selain kawasan Sudirman Tamrin, titik mana lagi yang diberlakukan bebas kendaraan pada malam pergantian tahun? Ya, ada satu titik yang menjadi atau per hari-hari sering menjadi tempat kerumunan, salah satunya adalah banjir Kanal Timur yang setiap hari kalau dilihat ada pusat ekonomi di sana seperti perdagangan. Jadi di banjir Kanal Timur juga terhitung malam nanti sudah tidak bisa aktivitas kendaraan maupun aktivitas bisnis ekonomi. Warga juga sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun di sana karena akan sama situasinya dengan apa yang terjadi di Bundaran Hotel Indonesia, di MH Tamrin maupun di Jalan Jenderal Sudirman. Untuk sementara waktu hingga pukul 3 pagi di banjir Kanal Timur sudah tidak bisa dilakukan aktivitas apapun. Jadi ada 3 lokasi yakni Sudirman Tamrin, Bundaran Hotel Indonesia, dan juga di banjir Kanal Timur yang selama ini dikenal setiap malam pergantian tahun ada banyak aktivitas kerumunan dan dikhawatirkan akan menambah laju pertambahan angka positif COVID-19 di ibu kota jika kerumunan dibiarkan di malam pergantian tahun. Astrid. 3 lokasi yang selalu menjadi kerumunan ditutup untuk pergantian tahun. Dari Jakarta kita ke Malioboro, Yogyakarta. Ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di sana. Selamat siang Michael.
Apakah ada peningkatan pengunjung di kawasan Malioboro hingga siang ini dan apakah sudah diberlakukan sistem buka tutup di sana? Ya, selamat siang Astrid dan saudara. Peningkatan pengunjung yang masuk ke kawasan Malioboro mulai terasa sejak Kamis pagi tadi dan terus bertambah hingga pada siang hari ini saat kami melaporkan untuk Anda Astrid dan saudara. Di kawasan Malioboro ini diberlakukan sistem 2 lajur untuk wisatawan yang masuk, yaitu mereka yang berjalan dari arah utara menuju ke selatan harus berjalan di lajur sisi timur, sementara dari arah sebaliknya harus berjalan di sisi barat. Kenapa demikian Astrid? Hal itu dilakukan sebagai penerapan protokol kesehatan, karena memang menjaga jarak di kawasan Malioboro menjadi hal yang paling dikritisi oleh mereka yang meminta kawasan ini sebelumnya ditutup agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Sementara itu untuk penerapan masker, kemudian pemeriksaan suhu tubuh, dan juga himbauan untuk mencuci tangan terus dilakukan oleh aparat yang bertugas di kawasan Malioboro ini. Seperti yang mungkin Anda lihat di belakang saya Astrid, mereka yang masuk di kawasan Malioboro harus melewati pintu pemeriksaan suhu dulu ketika mereka atau ada pengunjung yang bersuhu badan di atas 37 derajat Celcius. Tentu saja diminta untuk putar balik dan tidak berkunjung ke kawasan ini. Nah, terkait dengan penutupan kawasan Malioboro, hingga saat ini kawasan Malioboro masih dibuka. Memang dijanjikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta akan diberlakukan sistem buka tutup jika terjadi kepadatan wisatawan di kawasan Malioboro di saat malam tahun baru nanti. Nah, sistem buka tutup ini sebenarnya adalah jawaban dari pemerintah Kota Yogyakarta terhadap sejumlah kalangan yang meminta kawasan Malioboro ditutup. Namun Astrid, yang menjadi catatan, sistem buka tutup ini sejatinya bukanlah kebijakan baru terkait pandemi COVID-19. Karena setahun, 2 tahun, 3 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir memang kawasan Malioboro selalu dilakukan sistem buka tutup ketika perayaan malam tahun baru. Astrid. Ini bukan hal yang pertama, tapi bedanya yang diincar atau fokusnya adalah supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, jika nanti ditutup Malioboro, kemudian terjadi kerumunan di luar pintu masuk kawasan Malioboro, seperti apa penanganannya? Mengingat masih ada beberapa kawasan wisata yang ditutup, tentu ini akan bisa mengundang banyak kerumunan di tempat wisata yang masih dibuka. Ya, memang dikhawatirkan adalah malam tahun baru nanti kerumunan akan terjadi di kawasan Malioboro. Oleh karena itu, pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengerahkan instansi terkait dan juga organisasi massa disebar di kawasan ini untuk memecah kerumunan massa jika terjadi. Dan penumpukan yang terjadi di pintu masuk, misalnya nanti banyak sekali wisatawan yang akan berkunjung, tentu saja aparat kepolisian akan segera mengalihkan ke objek wisata lain atau ke jalur-jalur lain yang tentunya jauh dari kawasan Malioboro. Dan satu lagi untuk menghindari kerumunan, pemerintah Kota Yogyakarta khusus tahun ini tidak menyelenggarakan event apapun terkait perayaan malam tahun baru. Selain itu, pemerintah Kota Yogyakarta juga tidak mengeluarkan izin apapun kepada pihak swasta untuk melakukan perayaan tahun baru. Sementara untuk hotel-hotel mereka hanya diizinkan untuk melayani tamu hotel saja untuk perayaan tahun baru, sementara tiket untuk masyarakat umum tidak diperkenankan diperjualbelikan oleh pihak hotel untuk menyelenggarakan event perayaan tahun baru seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk itu Astrid, namun ada juga satu catatan bahwa untuk pesta kembang api memang tidak dilakukan perayaan oleh pihak pemerintah ataupun instansi, namun masyarakat perorangan dibolehkan menyalakan kembang api pada saat perayaan tahun baru dengan catatan tidak menimbulkan kerumunan. Astrid. Baik, sudah ada petugas yang dikerahkan di luar kawasan Malioboro untuk memecah kerumunan. Terima kasih Michael Aryawan melaporkan langsung dari Yogyakarta dan sebelumnya tadi ada Zakir Ahmad dari kawasan Sudirman Jakarta. Terima kasih.